Oke guys, ada satu mainan baru nih, transmission controller PT 2509 E series F series untuk Volvo Arctic. Ini baru jadi nih, masih hangat. Di depan ada tombol power, kemudian di bagian belakang ini ada output untuk ke transmisi, kemudian ada fuse AC 10 ampere, dan ini adalah AC inputnya ya. Oke, coba kita buka isinya seperti apa ya. Ini bagus nih, casingnya hard case ya. Wah, seperti ini. Ini ada kabel AC cord ya, seperti ini. Coba kita buka ya. Nah, kita pasangkan. Ini agak unik nih, berbeda dengan yang sebelumnya mungkin ya. Ini kita pasangkan ke sini ya. Itu ada alurnya, jadi jangan, nggak usah khawatir tidak masuk ya. Oke, seperti ini, kuat, tidak khawatir kecabut ya saat tes nanti. Oke, kita lihat lagi dalamnya ada apa. Ini ada busanya guys ya, kita deketin. Ini ada busa dan ada operator manualnya ya. Jauh, nggak usah khawatir bingung cara ngoperasi ini udah lengkap. Kelengkapannya apa saja, spesifikasinya ya, detail fiturnya seperti apa ya, ada semua. Ada panduannya juga ya untuk ngecek. Kemudian ini adalah operationnya ya, petunjuk. Ini bonus panduan instalasi referensi kalau misalkan mau bikin rangkaian alat tesnya, termasuk motor, step motor, dan controller yang lainnya ya. Nah, ini adalah spesifikasi nanti untuk pressure-nya kalau setelah dites. Oke, kita simpan dulu. Oke, kita lihat ya, kita colok seperti apa. Oke ya, ini pastikan kalau misalkan kita mau mengoperasikan atau mau menyalakan, di off dulu ya powernya ada di bawah sini ya. Kita on kan. Oke, nah saya dekatkan ya. Wah, ini muncul N ini posisinya netral ya, sedangkan kalau untuk yang ini indikator ini adalah tegangan kerja 24 volt, karena PWM dari transmisi itu kerja di 24 volt. Yang bawah ini adalah ampere, jadi nanti kalau ada beban ampernya kebaca berapa ampere ya. Nanti bisa dilihat di buku petunjuk. Ini ada tabel metriknya, jadi kalau misalkan nanti kita mau gear maju ya atau gear mundur, ini mana saja yang harus nyala. Oke, kemudian sini ada kayak transmisi nih, ada maju mundur ya. Kemudian ini adalah selektor untuk maju, F forward, R mundur ya. Ini display. Kemudian ini adalah main control valve. Ini adalah lock up ya. Oke, kita lihat cara kerjanya adalah, saya geser lagi. Jadi sebelum Anda melakukan pengetesan transmisi nantinya, pastikan transmisi itu sudah running dan oli hidrolik di dalamnya itu sudah berada di kisaran sekitar 60-80 derajat ya, untuk memperlancar nanti transmisinya itu sendiri. Oke, contohnya seperti ini. Kita akan coba tes ya.
ini ada main CV. Main CV adalah main control valve, di mana ini tombol ini harus on duluan sebelum yang lain. Kenapa? Nah, ini lampunya udah nyala, ini menandakan nanti PWM-nya dia akan aktif bekerja. Karena pada saat dia terkirim, pada saat dia aktif, semuanya nanti bisa aktif. Kalau ini mati, semuanya mati hidrolik di dalamnya, karena tidak ada aliran oli hidroliknya ya. Oke, kita nyalakan. Kemudian ini saya perhatikan N itu netral ya. Oke, kemudian kita coba maju, maka akan berubah menjadi F. Kelihatan nggak ya? Nah, ini ya, F0, 0 berarti gearnya masih 0, belum ada masuk gigi. Nah, ini lampunya masih mati di atasnya. Oke, kemudian kita coba maju 1. Nah, oke, perhatikan ini ada maju 1, F1 ya. F1 itu berarti maju. Kalau kita lihat, kita perhatikan dalam tabelnya adalah yang harus kerja adalah K1, B4 dan B5. Nah, kita bisa lihat K1, B4, B5 yang nyala. Kemudian F2 maju, gear 2, speed 2. Speed 2 adalah K1, K3 dan B4. Nah, ini 3 ya. F3, speed 3. Oke ya, speed 3 ini ada di, kalau kita lihat K1, B3, B5 ya. Itu udah cocok. Nah, kemudian F4 dan seterusnya. Ini bisa kita mainkan sampai dengan 9 kecepatannya ya. Nah, ini 9 kecepatan. Nah, kemudian sesuai dengan buku petunjuk atau servis manualnya, bahwa di bagian transmisi, bahwa kalau kecepatan 4 dan kecepatan 5 lock up itu kerja aktif, maka ini lock up kita bisa nyalakan. Khusus untuk speed 4 sampai dengan 9, ataupun sebaliknya sampai dari 9 sampai ke 4. Begitu ketiga, kita harus kita matikan lagi ya. Kalau misalkan 3, lock up-nya matikan. Yaitu untuk mengetes nanti kondisi lock up di transmisi ya. Nanti ada pressure-nya juga bisa dibaca secara manual, ataupun kalau misalkan punya alat untuk digital, konversi ke digital, bisa digital. Oke, ini adalah maju mundur F. Nah, kita akan coba mundur. Pastikan kalau kita mundur, kembalikan ke F0 ya, baru tuasnya. Oke ya, baru ke F0, tuasnya kembalikan ke netral. Oke. Dari netral ini kita pastikan bahwa ini belum ada yang aktif ya. Oke, kita mundur. Ini akan ada R ini R0, R itu reverse ya, R0 mundur. Kemudian kita akan coba tes R, jadi switchnya atau selektornya yang kanan ya. Nah, ini adalah R1, mundur 1, mundur speed 1. Yang nyala adalah K2, B4 dan B5. Kita lihat, ini dari K1, K2, K3, B1, B2, B3, B4, B5 ya, susunannya seperti itu. Ini R2 atau speed mundur 2 ya, ada K1, K2, K3 dan B4. Kita bisa lihat, samakan. Dan ini 5 ya. Nah, untuk mundur ini nggak ada lock up karena sampai gear 3 ya. Nah, ini nanti kita kembalikan lagi. Oke ya, seperti itu ya. Ini kita kembalikan ke netral posisinya. Kalau sudah dilakukan pengetesan, ini kembalikan mati, jadi total mati lagi. Ini kembali ke netral ya, seperti ini, dan kemudian kita baru bisa matikan ya, tegangannya turun. Nah, ini paket ini sangat ringan ya, bisa dibawa enteng kemana aja. Jadi kalau misalkan nggak takut jatuh, kemudian kena air gitu ya, ini sangat stabil, hardcase ya. Kita
Nah, ini adalah bagian yang nanti untuk ke transmisi. Ini pakai nanti ada silahkan beli lagi untuk kabelnya, konektornya yang lari ke, nanti di buku petunjuk ada ya untuk konektornya pakai ke 4 ampere berapa ya. Jadi jangan khawatir. Oke, itu saja. Terima kasih. Bagi yang minat silahkan hubungi Trisnatea ya. Terima kasih.